Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan Surya Praja dari kelas di KVC Angkatan 24. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya bawakan dengan judul Representasi Ekspresi Diri dan Identitas Digital dalam Visual Band Gorillaz. Pertama ada abstrak penelitian. Pertama, fokus dan tujuan. Penelitian ini menganalisis cara individu atau kelompok membangun identitas di ruang publik digital. Studi kasus ditunjukkan kepada band virtual Gorillaz untuk memahami representasi ekspresi diri serta struktur identitas digital mereka menggunakan pendekatan pisau analisis semiotika. Lalu temuan utama, karakter virtual Gorillaz berfungsi sebagai identitas alternatif yang dinamis untuk mengekspresikan diri tanpa batasan fisik manusia. Melalui strategi transmedia storytelling, mereka membentuk keterikatan emosional yang kokoh dengan audiens di seluruh dunia. Lanjut ke latar belakang masalah. Transformasi identitas di era digital. Kehadiran internet dan platform digital saat ini memungkinkan konstruksi identitas yang sepenuhnya terlepas dari atribut biologis ataupun fisik di dunia nyata. Gorillaz yang didirikan tahun 1998 mempelopori dekonstruksi industri musik dengan mengganti wajah musisi asli, yaitu Damon Albarn dan Jamie Hewlett, dengan 4 avatar animasi berkarakter kuat. Meskipun representasi karakter fiktif, visualisasi mereka mampu menjembatani ekspresi emosi manusia secara real, mendalam di ranah digital kontemporer. Lalu ada fokus masalah dan tujuan. Pertama ada rumusan masalah. 1. Dekode representasi visual. Bagaimana visualisasi 4 karakter utama Gorillaz merepresentasikan ekspresi diri manusia. 2. Konstruksi identitas digital. Bagaimana integrasi desain visual dan narasi transmedia mampu membangun keutuhan identitas digital band virtual. Yang kedua ada tujuan penelitian. 1. Membaca tanda, mengungkap makna simbolik, tanda, serta metafora visual di balik karakter rekaan Gorillaz. 2. Menjelaskan sistem identitas, memetakan bagaimana teknologi visual digunakan untuk merancang identitas alternatif yang stabil di era modern. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan semiotika Peirce menggunakan kerangka teori segitiga semiotika Charles Sanders Peirce untuk membedah tanda visual. Ini pertama ada representamen, wujud tanda fisik visual karakter, lalu objek, gagasan real atau konteks yang dirujuk, lalu interpretan, makna mental yang ditangkap audiens. Lanjut ke desain penelitian kualitatif. Studi deskriptif kualitatif yang mengandalkan analisis dokumentasi mendalam pada objek visual utama. Ilustrasi resmi, sampul album, dan karya seni promosi, video klip musik animasi, seperti transisi antar fase, narasi resmi pada web, dan interaksi transmedia. Lalu ke pembahasan yang pertama, dimensi ekspresi diri. Di sini ada 4 karakter. Saya bahas pertama dari Murdoch Nichols, yaitu pemberontak gaya esentrik, gelap, dan simbol rock liar, mewakili pelepasan hasrat tabu, seperti sisi bayangan manusia di dunia nyata. Lalu ada 2D, yaitu alienasi dan emosional mata hitam, kosong, dan gestur rapuh, melambangkan kecemasan serta ketidakstabilan psikologis manusia modern. Lalu ada Noodle, adaptasi dan evolusi perubahan visual dinamis seiring usia, mewakili fleksibilitas identitas digital perempuan yang merdeka. Lalu yang terakhir ada Russell Hobbs, ketenangan dan trauma sosok besar, tenang, dan spiritual, mewakili kestabilan emosi serta kedalaman pengalaman masa lalu. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu identitas digital. Identitas hybrid dibangun melalui integrasi visual, musik, dan narasi lintas platform atau transmedia. Gorillaz membuktikan bahwa identitas di era digital bersifat fleksibel, dapat dimanipulasi, namun tetap memiliki daya tarik emosional global. Kesimpulannya, visual brand Gorillaz berhasil merepresentasikan ekspresi diri yang multidimensional melalui karakter animasinya, di mana setiap tokoh mewakili spektrum psikologis manusia yang beragam, mulai dari kerapuhan hingga pemberontakan tanpa sekat keterbatasan fisiknya.
Konstruksi hibrida ini membuktikan bahwa di era budaya digital kontemporer, identitas tidak lagi bersifat kaku, melainkan fleksibel, dinamis, dan dapat dikonstruksi ulang melalui manipulasi media visual. Keberhasilan fenomena ini kian diperkuat oleh strategi storytelling transmedia yang mengintegrasikan berbagai platform multimedia, sehingga mampu mengubah audiens dari sekedar pendengar pasif menjadi penjelajah narasi yang memiliki keterikatan emosional mendalam terhadap ekosistem virtual gorillas. Dan berikut ada daftar pustaka seperti Jan Ginsa, tahun 2006, Bikin Skulptur, Manovich, Piesa Sendria, Storiji, Willsby, Paris Odonis, dan lain-lain. Sekian presentasi yang saya bawakan soal identitas dari Gorillaz ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.